Kami berdoa juga melalui teman-teman kami, Street Family yang tidak datang sore ini. Kami rindu melalui hidup mereka, namamu dipermuliakan. Ngobrol-ngobrol dengan kami, berbicara sore ini dalam namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita sore ini berdoa sukacita, kita katakan amin. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan di sini. Selamat sore semuanya, shalom. Senang bisa berjawab kembali kita semua sedang sore ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang begitu baik buat setiap kita. Saya ucapkan selamat datang bagi saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di Street Family. Kita berdoa dan kita rindu bahwa saudara bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tempat ini. Karena setiap kali kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya hidup kita mendapat pemulihan, hidup kita mendapat lawatan Tuhan. Dan kalau kita bisa dipulihkan dan kalau kita mendapatkan lawatan Tuhan, saya percaya kita akan benar-benar bukan hanya mendengar, kita bukan hanya melihat, tapi kita akan mengalami betapa luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi biar kita berdoa melalui ibadah sore hari ini, Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa sehingga hidup saudara bisa memberi dampak dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan bisa dipermuliakan. So saudara, di Amerika setiap tanggal 22 November ada yang namanya hari Thanksgiving. Dan ini dimulai oleh Abraham Lincoln waktu saat itu mereka menang dalam perang wilayah. Dan dinyatakan saat itu bahwa 1 tahun 1 kali setiap tanggal 22 November Amerika Kanada ada public holiday namanya Thanksgiving Day. Dan tujuannya sederhana, yaitu supaya setiap orang bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang yang mereka cinta, dan mereka bisa beramah-tamah, mereka bisa makan malam ya. Terus yang paling penting adalah, kata Abraham Lincoln, adalah mengambil waktu untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya uang di sana, lembarannya ada tulisannya In God We Trust, Tuhan kami percaya. Dan nilai-nilai rohani ini memang sudah tertanam begitu kuat di Amerika dan Kanada. Dan walaupun Thanksgiving Day hari-hari ini lebih banyak ngumpul-ngumpulnya, makan-makannya, tapi doa dan ibadahnya malah ada. Dan again, mungkin buat kita budaya di Indonesia, Thanksgiving Day itu bukan sesuatu yang punya pengaruh penting. Tapi saya percaya kita as gereja Tuhan, kita melihat bagaimana sebuah perjalanan yang dialami oleh Abraham Lincoln saat itu. Bahkan dia menganjurkan sebuah hari untuk mengambil momentum berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita cinta, dan yang paling penting berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini hal yang baik untuk kita lakukan. Dan malam ini kita bersyukur, kita bukan hanya ibadah, tapi kita ada Thanksgiving dinner. So saudara nanti selesai ibadah jangan cepat-cepat pulang. Ada spaghetti dan kalkun juga, turkey, ya, specially made for you guys. Nanti our service chef, kayak jauh-jauh dari Bali sudah ada sini, ya, untuk bantu saudara provide good slice of turkey. Pokoknya potongannya keket nggak pernah salah ya. Semua bakal dapat dan semuanya kenyang. So jadi jangan cepat-cepat pulang. Saudara beramah-tamah, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, jangan malu-malu di sini. Jangan cepat-cepat pulang, beramah-tamah, nikmati berkat jasmani, nikmati kebersamaan kita, karena kita di sini adalah satu keluarga yang baik. Saudara setuju? Bisa katakan kepada kiri kananmu, kita adalah keluarga yang baik. Katakan depan belakang. Depan belakang katakan, kamu adalah keluarga yang baik. Kita semua itu family. Ini penting sekali, saudara. Karena waktu kita percaya kita family, saudara akan menyadari bahwa ternyata begitu indah kalau hidup kita bisa menjadi kesukaan bagi orang lain. Dan ini yang Tuhan mau. Hidup kita selalu bisa menjadi kesukaan. Katakan kesukaan. Dan kalau saudara ikut service church last week, minggu lalu, saya bicara tentang bagaimana Tuhan mau saudara dan saya bisa memiliki hidup yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Karena waktu hidup kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membuat hidup kita become greater, lebih besar dan lebih baik. Ada banyak hal terjadi dalam 11 bulan ini
termasuk mungkin sampai hari ini di hidup kita. 2012 sebentar lagi selesai. Tetapi kalau kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekalipun kelihatannya mungkin 2012 akan selesai, ada banyak hal yang saudara ragu, khawatir, dan takutkan, sehingga saudara merasakan akhir tahun menjadi akhir tahun dengan beban yang berat di hidup kita. Tapi Alkitab berkata, kalau kau percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, sebab Dia Tuhan yang sanggup. Tapi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua tentang sebuah hal yang sederhana yang bisa menjadi perenungan melalui acara Thanksgiving kita pada hari ini adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur. Karena yang paling penting dalam setiap perjalanan kita adalah bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita dengan mengucap syukur. Mengucap syukur akan selalu membawa kita kepada ketenangan. Seperti di antara saudara yang hidupnya merindukan selalu ada ketenangan, boleh katakan. Pasti saudara, kita suka tantangan, kita suka sesuatu yang menantang, tetapi ketenangan itu semua orang mau. Nggak ada orang yang bangun tidur dan berharap mulai harinya dengan kekacauan dan berantakan, nggak ada. Semua pengen ada ketenangan. Dan betapa penting kalau kita bisa mengucap syukur, ucapan syukur membawa kita kepada ketenangan. Tapi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kita hanya bisa mengucap syukur kalau sampai sore ini kita percaya bahwa perjalanan iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang menyembah Yesus, kita percaya iman kita sampai hari ini tidak sia-sia. Siapa sih yang sempurna? Ada aja kekurangan kita. Kadang-kadang waktu kita berpikir hidup kita udah oke, orang lain dan kita belum tentu sama seperti yang kita pandang tentang diri kita. Kayaknya ada situasi, ada space aja yang kayaknya nggak pas buat kita dan buat orang lain. Tetapi kalau saudara bahkan melalui ibadah hari ini, saudara percaya ibadah itu pada rutinitas, tapi saudara datang dengan kesungguhan yang saudara tahu hanya Yesus menjadi pusat penyembahan, karena Dia sumber kita saudara. Dan saudara mau percaya Tuhan, thank you hari ini. Mungkin ibadah ini akan selesai, dalam lagi selesai, tapi saya akan melanjutkan perjalanan hidup saya dengan tetap percaya kepada lebih dari sekarang. Kalau kita punya keyakinan iman kita bukan iman yang sia-sia, kita pasti bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kalau kita buka firman Tuhan sejenak sama-sama, Lukas pasal yang ke-11, thank you man, ayat yang ke-28, karena dia terlebih dahulu ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat yang ke-28. Kita baca di sini sama-sama. Thank you. Di depan sudah ada, kita baca 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita berkata, tetapi yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, ayat ini luar biasa karena ayat ini memberi kita kabar baik. Kabar baiknya adalah begini, Pak. Ternyata kalau kita sedang mendapatkan diri kita ini mungkin jauh dari kesempurnaan, lalu kita datang ke sini dengan kesedihan, kita mungkin datang dengan putus asa, kita datang mungkin tidak semangat karena kita punya pergumulan yang berat. Mungkin kita hidupnya oke, tapi orang tua kita punya masalah yang berat. Mungkin kakak kita atau adik kita punya problem. Mungkin pekerjaan kita tidak seperti apa yang kita harapkan hasilnya di akhir tahun ini. Mungkin pasangan kita bersikap tidak seperti yang kita mau. Ada banyak yang tidak cocok di hidup kita dan membuat kita menjadi tidak semangat. Tapi Alkitab ayat ini memberi saudara kabar baik. Dan kabar baik yang ternyata kebahagiaan bagi kita sebagai orang percaya tidak ditentukan oleh fakta apa yang sedang terjadi pada situasi hidup kita sekarang. Banyak hal yang terjadi mungkin kita rasakan nggak cocok, nggak pas, kita nolak, kita nggak mau, kita menghindar. Tetapi Alkitab berkata kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh fakta apapun yang terjadi di hidup kita sekarang. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Tapi kenapa Yesus ngomong ini pada ayat 28? Kenapa Yesus sampaikan ini? Saudara lihat pada ayat 27-nya terlebih dahulu. Ayat 27-nya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara umatnya
Seorang hamba Tuhan menyampaikan ayat ini, tapi waktu ayat ini disampaikan, ada sesuatu yang lain Tuhan sampaikan kepada saya, dan saya coba menulis banyak hal saat kemarin. Wah, luar biasa. Jadi Alkitab katakan waktu Yesus bicara di hadapan banyak orang, seperti sekarang nih, saya bukan Yesus, Joshua, tapi ceritanya kayak gitu lah. Jadi Yesus kan speaker, dia ngobrol-ngobrol di hadapan orang banyak. Saudara pasti yakin ucapan Yesus nggak ada yang sia-sia. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara, pasti bisa aja ada kata-kata yang saya yang salah. Tapi kalau Yesus berbicara, setiap perkataan Yesus punya kuasa. Karena Yesus bukan hanya manusia, tapi dia Tuhan 100%. Jadi setiap perkataan Yesus tidak pernah salah. Dan banyak orang hari itu diberkati. Dan tiba-tiba kita katakan dari sekian banyak orang, ada satu perempuan tiba-tiba teriak, "Woi, bahagia banget," katanya, "ibu yang mengandung dan menyusui kamu." Saudara, nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan perempuan ini. Saya percaya nanti Nadia bentar lagi nih, karena ada saya pasti senang banget. Nggak ada seorang ibu yang nggak bahagia bisa merawat, mengandung, apalagi menyusui. Semuanya pasti bahagia. Jadi ngucapin orang itu nggak salah. Wanita itu berkata, "Woi, bahagia banget." Kenapa? Dia diberkati orang lain berkata, tapi dia teriak, "Bahagia banget ya, ibu yang mengandung dan menyusui kamu." Terus kita tahu jawaban Yesus apa? Yesus berkata gimana? Nggak ada yang salah dengan ucapan, tapi saya ingin kasih tahu, berbahagia orang yang mendengarkan firman dan memelihara. Kok Yesus sampaikannya begitu sih, saudara? Padahal Yesus bisa bilang, "Thank you ya." Yesus bisa bilang, "Thank you." Nggak ada yang lain yang tulisannya. Tapi Yesus nggak berkata begitu. Yesus katakan sebentar, berbahagia orang yang memelihara dan mendengarkan firman. Dan sudah tahu kenapa Yesus sampaikan ini dan ternyata dicatat dalam kebenaran firman ini. Karena ternyata ayat itu bukan hanya Yesus sampaikan untuk mereka di hati, tetapi Injil, firman, perkataan Yesus ini akan kita sebut Alkitab yang kita percaya sampai hari ini. Ternyata apa yang Yesus ucapkan ini pada ayat 28 tadi, itu juga menjadi seruan dari Yesus untuk setiap saudara dan saya sampai sore ini. Sudah tahu kenapa? Karena ternyata hebat. Yang saya lihat bahwa Yesus waktu dipuji oleh wanita itu, aduh bahagia banget ibu yang mengandung dan menyusui kamu. Tapi Yesus bukan melihat Maria saat itu yang merawat dia, yang memang merupakan sukacita bagi Maria bisa memiliki bayi Yesus. Tetapi yang Yesus lihat adalah bahwa dia berdiri sebagai Tuhan, dan setiap orang banyak yang hadir pada hari itu, termasuk kita yang dapat sore hari ini, kita disebut mempelai Kristus. Yesaya 62 ayat 5 berkata dalam sebuah nubuatan. Yesaya 62 ayat yang 5 kita akan baca sama-sama supaya kita bisa memahami. Wow, saudara, ternyata hidup kita kenapa spesial dan istimewa? Karena firman yang berkata 1, 2, 3, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Perhatikan, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi apa? Suamimu. Dan seperti apa girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi Yesus even hari itu luar biasa. Ternyata dia bukan hanya Yesus, tetapi dia Tuhan yang bisa memandang setiap orang yang hadir situ adalah jiwa-jiwa yang perlu bukan hanya dicintai, tapi diselamatkan. Termasuk sampai hari ini. Siapa yang sempurna? Nggak ada. Kita bisa dengan berbagai macam menutup segala kekurangan kita untuk datang sini. Tapi Tuhan tahu semua. Tapi waktu Tuhan dengan jelas melihat diri kita, sore ini tidak satu orang pun di antara kita dihina. Tidak ada satu orang pun mengalami pilih kasih dari Tuhan sore ini. Sudah tahu kenapa? Karena semua kita adalah mempelai. Saudara adalah kecintaannya, saudara dan saya adalah kedambaannya, saudara dan saya adalah kekagumannya.
saya sih belum nikah, tapi saya percaya, saya juga pernah ngerasain kalau lagi pacaran, waduh lagi yang namanya pendekatan. Saya percaya waktu saya dengar ceritanya kalau waktu mau menikahi Nadia, itu semua yang udah menikah pasti saudara, andai berpasangan punya cerita, waduh dambaanku. Saya belum pernah sih mengalami detik-detik pernikahan, ini baru 2013. Jadi saya baru bisa cerita ceritanya hari ini. Pasti kata Yesus, saya yang membangun kamu. Kenapa? Saya akan menjadi suami kamu. Firman Tuhan katakan, girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jadi saudara, saya katakan, saudara datang sore ini, terserah saudara terlambat atau enggak, Tuhan Yesus yang dia rela nunggu saudara. Lalu kalau wanita dandan kan paling sani saudara kadang-kadang lama. Tapi biasanya kalau baru-baru para pria setia menunggu. Setia menunggu, kalau bisa lebih lama lagi nggak apa-apa. Biar teruji maksudnya di awal. Dampak. Saudara, kita bagi Yesus kecintaan. Itu sebabnya kenapa kalau saudara lihat di Alkitab, banyak sekali wanita yang benar-benar bukan hanya diberkati hidupnya oleh Tuhan, tapi memang Tuhan izinkan seorang wanita punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh pria. Kepedulian, perhatian, menjadi penolong. Dan ternyata semua yang wanita lakukan, yang Tuhan izinkan menjadi sifat-sifat wanita ini, semuanya bicara tentang tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Tuhan ingin ngomong sore ini kepada kita. Tuhan ingin ngomong sore ini kepada kita. Kita adalah mempelai. Tapi jangan biarkan akhir tahun ini kita menjadi mempelai Kristus yang kehilangan sifat-sifat tanggung jawab dari kehidupan seorang wanita. Kalau dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 31, itu ada sebuah perikop tentang seorang wanita di Sunam. Gak disebut namanya, tapi dia adalah wanita di Sunam. Sunam itu sebuah daerah yang letaknya gak jauh, ada di bawah pohon Karmel. Kota kecil. Malam ini rombongan gereja berangkat ke Israel. Ibu Emi berangkat. Nanti Ibu Emi ke daerah sana. Satu daerah kecil namanya Sunam. Itu salah satu daerah yang paling subur di Israel. Dan ternyata kita katakan di sana tinggal sepasang suami istri, dan mereka sangat kaya. Tetapi daerah itu atau wilayah Sunam itu seringkali dikunjungi oleh seorang nabi namanya Elisa. Elisa selalu melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan. Sampai akhirnya wanita Sunam ini melihat bahwa, waduh, kesian loh, nabi ini adalah orang yang baik, tapi dia nggak punya tempat tinggal setiap kali di sini. Sebab dia ngobrol sama suami, kita katakan, ada baiknya sini kita punya kelebihan, kita bangun ruang kamar di atas rumah kita, supaya kalau nabi itu datang ke sini, setiap kali dia bisa tinggal numpang dengan pelayannya di rumah kita. Akhirnya dibuatlah kamar ini dan jadi. Dan ternyata setiap kali Elisa pelayan ke sana, Elisa tinggal di kamar yang disediakan oleh wanita di Sunam. Dan suatu malam Elisa sedang beristirahat, Elisa panggil pelayan. Dia katakan, perempuan ini sama suaminya baik banget sama kita. Apa sih yang mereka punya? Saudara tahu? Firman Tuhan berkata, pelayannya berkata, satu yang dia lakukan, dia nggak punya anak. Tapi nggak mungkin suaminya udah tua, jadi nggak mungkin. Tapi kata wanita di Sunam ini, panggil wanita itu, suruh dia naik. Dipanggil wanita ini, dan Elisa katakan, kamu telah melakukan yang baik kepada saya. Dan dengar, saya tahu kamu belum punya anak, tapi dengan tahun depan pada bulan yang sama, pada waktu yang sama, kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Kata wanita ini, please deh, jangan gitu dong. Tenang aja, saya bikin kamar, nggak minta apa-apa kok, nggak minta balasan, santai aja. Selama ini saya setia kok. Mau usah gitu-gitu. Suami saya udah tua, nggak mungkin. Tapi yang bisa katakan, dengar percaya dengan benar. Kita berkata 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Pada tahun depan, pada bulan yang sama, wanita ini mengandung dan melahirkan. Wah, kaget yang kaget Rasulullah. Dan lebih hebatnya, anaknya bertumbuh jadi besar.
Dan suatu hari, waktu anaknya sedang bekerja dengan ayahnya di ladang, suatu apa yang terjadi? Tiba-tiba anaknya sakit. Dan orang yang bekerja dengan ayahnya di ladang membawa anak ini kepada ayahnya, dan ayahnya katakan, bawa pulang anakku ini, bawa kepada ibunya di rumah, dan bilang dia sedang sakit. Dan suatu apa yang terjadi? Anak ini dibawa pulang ke rumah. Dan waktu anak ini dibawa pulang ke rumah, anak ini dirawat oleh ibunya. Tetapi Alkitab berkata, tidak lama kemudian anak ini mati. Rasa-rasanya kalau saudara jadi ibu wanita itu, saudara bakal bete habisnya. Bukan bete lagi, bisa-bisa tinggalin Tuhan. Saudara mungkin anak berkata, Tuhan jangan gitu deh. Siapa yang minta anak dari dulu juga gak ada. Udah setia-setia normal kok nih Tuhan, gak berlebihan. Tuhan sendiri yang kasih. Tapi kenapa Tuhan yang ambil? Kecewa. Tapi apa yang ibunya lakukan? Ibunya bawa anak ini ke kamar atas, biasa Elisa tinggal di baring Elisa, dan dia cepat-cepat pergi ke bukit menghampiri Elisa yang sedang berdoa. Dan waktu Elisa melihat, Elisa tahu sesuatu terjadi. Dan ibu ini katakan, Elisa, saya setia selama ini, saya nggak minta apa-apa, tapi engkau sendiri yang berdoa, engkau yang berbuat, dan mujizat terjadi. Tapi kenapa ini terjadi kepada saya? Kekecewaan, kemarahan, dendam. Tapi Elisa katakan, di hari itu Elisa belum tahu harus berbuat. Tapi Elisa katakan kepada pelayan, cepat-cepat pergi ke sana, coba lakukan sesuatu. Benar nggak sih anaknya mati? Pelayannya pergi ke sana, dan akhirnya Elisa menyusul dengan ibu ini. Dan pelayannya sudah sampai di rumah. Dan begitu Elisa dan ibu ini sudah dekat di rumah, pelayannya keluar menghampiri Elisa dan berkata, Guru, tidak terjadi apa-apa. Anaknya benar-benar mati. Tapi Elisa pergi ke atas sendirian ke dalam kamar itu. Dan dia berbaring di atas tubuh anak. Dan puasa anak terjadi. Singkat cerita, anak ini dihidupkan kembali. Kelihatannya cerita ini ada cerita yang sangat sederhana. Tapi satu waktu dalam firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 14 berkata, kita akan lihat sejenak 1 Timotius 5 ayat 14. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu aku mau supaya apa? Janda-janda yang muda kawin lagi. Emang kalau melihat kalimat janda saya kita gak aneh. Tapi perhatikan kalimat di bawahnya selanjutnya. Beroleh anak, perhatikan sini, memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Kita berkata nama baik lebih berharga dari apapun juga. Apa yang coba dikatakan di sini, bahwa yang namanya seorang wanita itu diberi kuasa untuk memanage household, diberi kuasa, diberi otoritas untuk mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar. Apa yang Tuhan ingin sampaikan sore ini kepada kita, bahwa saudara, dalam perjalanan akhir tahun ini, hidup kita memang gak sempurna, tapi ingat, saudara dan saya adalah mempelai Yesus. Saudara dan saya adalah kesayangan Tuhan. Saudara adalah kedambaannya. Itu sebabnya siapa sih yang bisa pastiin hari ini kita hidup? Gak satu orang pun bisa pastiin hari ini kita hidup, even tomorrow. Tapi tadi pagi kita bangun dari tempat tidur kita. Dari pagi tadi saya sudah pelayanan. Sederhana, karena Tuhan bukan hanya memberi persetujuan bahwa hari ini kita bisa hidup, tapi Tuhan melihat dari sisi pandang wajah dan pandangan mata hatinya, bahwa saudara layak dipercaya dan layak diberi kesempatan untuk hidup. Dan apa yang Tuhan minta? Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan cuma mau kasih tahu kepada saudara bahwa kita sebagai pengantinnya, kita sebagai mempelainya, kita sebagai kesayangannya, bersikaplah, bertindaklah seperti wanita di film ini, yang tidak kehilangan otoritas, yang tidak kehilangan arah, yang tidak kehilangan kontrol, yang tidak kehilangan tanggung jawab. Karena firman berkata, berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Jangan biarkan saudara dan saya di akhir tahun ini bahkan mendapatkan kehidupan kita bukan menjadi seorang yang benar di dalam Tuhan. Makanya ayat kemarin yang saya terima firman sederhana berkata, oh, ibu itu gak salah teriak, aduh bahagia banget ibu yang mengandung
So it doesn't matter kurang lebih saudara apa, tapi selama saudara hari ini mau buat keputusan yang baik tentang hidup saudara, untuk sungguh-sungguh ada dalam kebenaran, mujizat pasti terjadi. Ada dalam kebenaran. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal pertama ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6, 7 dan 8. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7-nya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang berdua hati tidak akan menang dalam hidupnya. Saudara, dalam perjalanan mujizat, dalam perjalanan cita-cita saudara, apapun hal yang saudara rindukan terjadi di hidup saudara tahun ini, semua itu ada prosesnya, semua itu ada journey-nya. Dan journey kita gak bisa sembarangan. Ada yang Tuhan minta, yang Tuhan gambarkan dari pasangannya. Kita adalah pasangannya Tuhan, kita adalah kecintaannya Tuhan. Kita gak bisa hidup sembarangan. Saudara gak pernah mencari pasangan yang sembarangan dengan saudara. Saudara setuju gak? Saudara pasti cari yang setia. Pasti. Saudara pasti mau punya pasangan yang seimbang, yang bisa memahami, yang enggak ada yang sempurna, tetapi bisa saling memahami kedua belah pihak. Wah, kalau saya perjuangannya luar biasa. Karena saya dalam panggilan, saya nggak bisa sama seperti teman-teman saya yang lain. Oh, udah santai-santai aja, jelas, santai-santai aja, nggak ada yang lihat ini, nggak ada yang tahu. Dulu mungkin lain ceritanya. Kalau sekarang nggak bisa, ada harga yang harus dibayar, nggak bisa. Mungkin saudara, ini tempat dari malam. Oh, gerakan Roh Kudus ada di tempat ini luar biasa. Saudara lihat tempat ini, kenapa jadi warnanya nggak mengkilat? Karena martel di sini tumpah, di belakang sana tumpah, ada banyak minuman kilat tumpah tadi malam. Di tempat saya berdiri di sini meja blue, saudara. 15 tahun atau 10 tahunnya, 12 ya, 17 tahunnya anniversary Fusion, dan saudara luar biasa. Ada banyak teman-teman kita hadir juga di sini. Teman kita hadir bukan sebagai penikmat, tapi tim doa. Saudara, ini baru beres yang berapa kali subuh nih. Kita bisa ibadah di sini, puji Tuhan, kenapa? Karena sebelum kita datang ada banyak orang yang bekerja keras membereskan tempat ini untuk bisa beribadah. Dan soon kita nggak ibadah lagi di sini, kita pindah ke bawah. Karena persis di belakang saya ini, saudara, ini kan lapangan badminton. Selama ini dipakai buat konser kan, untuk acara-acara indie band dan lain-lain. Mulai Desember udah nggak ada lagi, kenapa? Mulai dikerjakan bangunan dan akan dijadikan restoran namanya Potato Hangar. Fokus ke steakhouse. Panggung yang di belakang akan dibongkar, diganti dengan kaca supaya cahaya masuk dari equity building sana. Bulan Maret direncanakan akan buka. Kalau nggak salah sampai berapa ratus kursi. Chefnya sudah kemarin ada datang 2 orang. Aduh, saudara. Dan tempat kita berada di sini sekarang, saudara, ini akan menjadi, dibilang showroom juga enggak, dibilang museum juga enggak, galeri, tapi supercar outlet. Mereka rencanakan taruh 10 mobil supercar yang ada dan menjadi bagian dari tempat aksesoris restoran di belakang. Meja-meja kayu di bawah akan diangkat semua. Jadi kemarin saya mimpi banyak hal yang akan berubah di sini. Kabar baiknya sederhana, artinya tempat ini akan lebih lama. Rencananya tempat ini akan dibongkar soon, akhir 2013. Tapi mereka nggak jadi karena mereka mulai pembangunan di Automall sama Cafe Tetes Mati dulu. Mereka akan bangun gedung 111 lantai, Triple One Building Plaza namanya. Jadi ini seluruh komplek Fairgrounds akan lebih lama. Dan ini kabar baiknya buat kita, artinya kita bisa beribadah di lama. Dan mereka katakan, you don't have to worry, kita nggak kenakan cas apa-apa, but we do care, kita akan lakukan expansion di bawah nanti semuanya. Dan mereka mulai mengerjakan. Saudara, yang saya ingin sampaikan adalah kita punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Tanggung jawab saudara, tanggung jawab saya berbeda. Tapi kalau saya bisa sungguh-sungguh menjalani tanggung jawab, saya yakin setiap berita yang saya dengar
adalah berita yang baik dari Tuhan dan memberkati panggilan hidup saya. Kepercayaan, semuanya hanya tentang kepercayaan. Minggu-minggu lepas minggu ada aja hal-hal yang berita baik yang saya dengar waktu saya bisa dengan sungguh-sungguh bayar harga. Saudara, mujizat tidak pernah terjadi tiba-tiba. Semua ada perjalanannya. Tuhan minta sore ini, jadilah calon mempelai pengantin pasangan Tuhan yang bukan hanya seperti, tapi melakukan sesuatu seperti yang dia katakan. Itu sebabnya firman berkata, berbahagialah yang mendengarkan firman. 2 ayat terakhir sore ini. Kita buka Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. Kita akan baca sama-sama Mazmur 25 ayat 10. Mazmur 25 ayat 10. 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan apa? Peringatan-peringatan. Sebabnya kita katakan jangan bimbang. Anda akan terima segala sesuatu, tapi kalau Anda tidak mendua hati, jangan bimbang. Artinya kita nggak bisa hidup sembarangan. Kita nggak bisa hidup semau kita. Tapi bukan berarti hidup setia dan benar dalam Tuhan kita nggak keren. Hidup dalam Tuhan pasti keren. Kata kepada kiri kanan, tenang aja. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti hidup keren. Pasti hidup. Culture itu kampung ceria. Pastor Billy tadi kasih BB. Pastor siap-siap merayakan kemenangan MU, kata-katanya orang. Wah, saya bukan fans MU, sibuk banget. Kenapa? Karena katanya kartun ini sebagai perayaan fansnya MU, Manchester United. Kalkun culture katanya, culture kalkun ceria. Saudara, saya percaya kartun di belakang itu emang culture sekali. Dan Alex mesti siap-siap pergi ke Keket mesti siap-siap pergi ke belakang. Kenapa? Mulai motong-motong. Makanya jangan pulang. Karena waktu Keket potong itu sedihnya juga ada tuh. Asik banget kalau dia mulai motong-motong. Setiap potongan dia nggak pernah salah. Jadi asik kan sudah. Thank you udah yang membawa berkat semuanya, thank you. Dan kita tutup ayat paling hari ini, Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Nah, sekarang kayaknya boleh. Sekarang boleh. Sama-sama kita baca satu. Lihat dong siapa yang gaya sekarang. Jalan aja keren. Tanya ada sirkus. Ayat 6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbakti kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Please, akhir tahun ini, mari kita bangun hidup kita sama-sama dari minggu lepas minggu. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Minggu depan sudah tanggal 2 Desember. Kita jalan hidup kita dengan sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu hidup bagi saudara dan saya. Sehingga kita berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Sore ini kita ada berdoa buat anak-anak, buat orang tua, buat asma, buat pekerjaan, buat pelayanan, buat apapun yang Anda rindukan. Saya katakan biasanya sifat alami kita, kalau kita mendapatkan diri di akhir tahun, beban kita kayaknya lebih berat. Kenapa? Karena tiba-tiba kita diingatkan betapa excitednya kita di awal tahun kemarin, mengingat, menentukan, memilih cita-cita, goal, target-target kita. Target itu kata-kata dari mana nih? Dari kata-kata kemarin. Dan biasanya kalau kita masih awal tahun, kita bukan hanya bersemangat, tapi kita hidup bisa lebih santai. Karena kita pikir masih banyak bulan yang bisa dilalui. Tapi sekarang 2012 cuma sisa 1 bulan. Dan Tuhan akan izinkan saudara benar-benar mengalami 2012 lebih dahsyat daripada 2011. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Pesan saya, pesan kita semua, kembali kepada firman, mendengar firman, mulai memelihara, melakukan lebih sungguh-sungguh lagi, maka hidup saudara pasti berbahagia. Kita berdoa supaya minggu ini hidup kita bisa tenang di dalam damai dan berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Sehingga minggu depan awal Desember
Saya itu sudah punya banyak kesaksian luar biasa tentang hal-hal yang baik terjadi di hidup saudara. Kita bisa saling memberkati. Sekali lagi untuk disampaikan semuanya, Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sebelum bersih bersolat.